Tumbal pusaka gaib. Kisah misteri ini terjadi di awal tahun 2003 lalu. Saya tinggal di sebuah kota kecil di daerah pinggiran kota Medan, tempatnya di kota Kisaran. Lingkungan tempat tinggal saya merupakan lingkungan yang aman dan tentram. Tetapi rasa aman dan tentram itu tiba-tiba saja terusik oleh kelakuan orang-orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Orang-orang serakah itu berusaha mengambil dengan paksa pusaka-pusaka gaib yang ada di lingkungan tempat tinggalku, hingga hal itu menyebabkan kemarahan para penunggu gaib di daerah tersebut. Mereka sangat marah karena daerah kekuasaannya telah diusik. Jin-jin yang berkuasa di daerah tersebut menuntut tumbal jika pusaka-pusaka tersebut ingin diambil. Yang namanya manusia diserakah dan berhati iblis. Akhirnya mereka menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh para jin tersebut. Hati mereka telah tertutup oleh kilauan dunia. Nurani mereka telah dikuasai oleh iblis. Para jin tersebut meminta tumbal, ayam setarang, atau bisa diartikan mereka meminta tumbal manusia yang sedang mengandung atau wanita hamil sebanyak 3 orang. Akhirnya hal yang sangat menakutkan itu pun terjadi. Tanpa sebab yang jelas, salah seorang tetanggaku, Ibu Imah, yang sedang mengandung tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Usia kandungannya memang sudah berumur hampir jalan 11 bulan. Sebelum kematian Bu Imah, Pak Juan, suami Ibu Imah, baru saja membawa istri tercintanya untuk memeriksa kandungannya ke dokter spesialis kandungan, dan dokter menyatakan pada Pak Juan bahwa istri dan anak yang dikandung ibu tersebut sehat-sehat saja, tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi Allah berkehendak lain. Akhirnya Bu Imah meninggal dunia di rumah sakit bersalin di pangkuan sang suami tercinta yang merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Bu Imah meninggal dengan membawa serta bayi yang dikandungnya. Setelah kematian Bu Imah, lingkungan tempat tinggalku terasa sunyi mencengkam. Malam terasa lebih panjang. Di luar sana hanya suara jangkrik yang terdengar saring bersahut-sahutan. Suara burung malam terdengar berkicau di atas pohon kelapa, menambah suasana serem di kampungku. Para warga merasa takut untuk keluar rumah bila malam hari tiba, karena tersebar isu bahwa arwah Bu Imah gentayangan. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak benar. Isu itu sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana. Setelah kematian Bu Imah, kembali lagi musibah serupa terjadi. Musibah itu kembali lagi menimpa salah seorang tetanggaku. Kali ini yang meninggal seorang warga non-muslim yang sebut saja bernama Bu Putet. Bu Putet meninggal dalam keadaan mengandung juga. Usia kandungan Bu Putet sudah 8 bulan. Sebelum kematiannya, sore itu Bu Putet sempat menyaksikan kami bermain bola. Kemudian ada salah seorang teman yang menegurnya.
Bu, sore-sore gini orang hamil dilarang di luar rumah, apalagi ini sudah mau maghrib. Kemudian Bu Putet menjawab, kami orang Batak, mana ada pantangan-pantangan seperti itu, Nak. Kalau tidak mau diingatkan, ya sudah, jawab salah seorang teman saya. Kemudian kami asik bermain bola lagi, tapi tidak berapa lama setelah itu kami dikejutkan oleh Bu Putet yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan matanya melotot menatap ke atas. Kemudian dengan sigap salah seorang teman saya berlari memanggil orang pintar yang ada di kampungku. Selepas sholat maghrib, orang pintar yang sebut saja bernama Pak Najudin baru tiba di rumah Bu Putet. Kemudian beliau melihat keadaan Bu Putet yang terus saja mencercau bahwa ada orang tinggi besar yang ingin membawanya. Wajahnya nampak ketakutan. Pak Najudin kemudian meminta segelas air putih kepada suami Bu Putet. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian air itu diminumkan pada Bu Putet. Tidak beberapa kemudian, keadaan Bu Putet kembali tenang dan normal kembali. Sebelum pulang, Pak Najudin berpesan kepada suami Bu Putet, "Pak, tolong dijaga istri Bapak baik-baik ya." "Ya Pak Ustadz, terima kasih atas bantuannya ya Pak," jawab suami Bu Putet. Kemudian Pak Najudin pulang ke rumahnya dengan diantar teman saya. Di dalam perjalanan, Pak Najudin berkata pada teman saya, "Anto, menurut Bapak, ibu itu sudah tidak ada harapan lagi." "Maksud Pak Ustadz bagaimana?" Anto balik bertanya. "Kita lihat saja besok toh," kata Pak Ustadz. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Najar. Keesokan paginya, tepat pukul 10 pagi, warga mendapat kabar bahwa Bu Putet meninggal dunia. Beliau meninggal dengan membawa serba bayi yang dalam kandungannya. Setelah kematian Bu Putet, berarti tinggal satu nyawa lagi yang harus menjadi tumbal. Tetapi sebelum semua itu terjadi, akhirnya misteri kematian itu terjawab juga. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal tersebut terungkap setelah suami almarhum Bu Imah, Bapak Juan, yang berprofesi sebagai tukang ojek itu membawa penumpang seorang kakek-kakek. Kakek-kakek tersebut bertanya pada Pak Juan, "Kamu tinggal di mana, Nak?" "Saya tinggal di Jalan Kartini, Kek," jawab Pak Juan. Kakek minta pada Najwan untuk menyampaikan pesan kakek pada orang-orang di kampung Najwan agar mereka melakukan tolak bala, kata kakek itu. "Memangnya ada apa, Kek?" tanya Pak Juan yang merasa heran dengan permintaan kakek yang diboncengnya itu. "Begini Najwan, soalnya ada orang-orang yang berhati iblis yang berusaha mengambil benda-benda pusaka yang ada di kampung tersebut. Dan syarat untuk mengambil benda pusaka tersebut ialah dengan menumbalkan nyawa manusia. Jika mereka, warga kampung atau tidak melakukan tolak bala, sebaiknya Pak Juan pindah saja dari kampung itu," kata sang kakek setelah memerintah. Akhirnya Pak Juan menyampaikan hal tersebut kepada para warga. Berbagai tanggapan didapat Pak Juan, karena warga ada yang percaya dan ada yang juga yang tidak percaya. Namun dengan sedikit penjelasan Pak Juan yang dirasa masuk akal, khususnya atas peristiwa kematian 2 orang ibu hamil yang terjadi tanpa sebab yang jelas dan terkesan mendadak. Warga akhirnya mau juga melakukan tolak bala tersebut. Apalagi selang beberapa hari setelah Pak Juan meminta warga untuk melakukan tolak bala tersebut.
kembali satu persatu korban berjatuhan di kampung mereka, dan kali ini tanpa mandang usia. Bahkan kakek saya sendiri juga menjadi korbannya. Walaupun saya tahu semuanya di atas kuasa Allah dan ada yang ganjil dari para korban yang berjatuhan. Ternyata setelah diperhatikan dan dihitung-hitung jarak kematian mereka masing-masing 40 hari sekali. Malam itu malam Minggu bulan Mei, para warga melakukan acara tolak bala, walaupun mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh para gaib. Para warga melakukan doa bersama dengan membaca tahliyat tahrim dan doa tolak bala. Malam itu saya tidak dapat mengikuti acara tolak bala karena merasa penasaran dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung saya itu. Saya pun pergi ke rumah seorang teman yang mengerti masalah gaib, yang sebut saja bernama Bang Ahmad. Dari hasil terawangan Bang Ahmad, akhirnya dijelaskan semua masalah yang terjadi. Bang Ahmad menceritakan yang terjadi penyebab masalah tersebut, seperti yang saya ceritakan di atas tadi. Dan para gaib tersebut mau menghentikan aksinya jika mereka diberi tumbal 2 ekor kepala kambing. Tetapi Bang Ahmad tidak mau menyerah begitu saja pada mereka. Setelah melakukan perundingan negosiasi yang sangat alot, akhirnya dihasilkan keputusan bahwa mereka mau menghentikan aksinya jika mereka diberi tumbal 4 butir terul angsa yang tidak jadi. Untungnya bunga yang gugur sebelum berkembang 3 macam. Minyak air mata duyung yang asli 1 botol dan jeruk purut 2 buah. Bang Ahmad berpesan kepada saya agar seluruh bahan tersebut segera diserahkan kepadanya sebelum bulan purnama. Dengan menyerahkan para warga, akhirnya kami bergotong royong mencari bahan-bahan seserahan yang diminati para gaib yang meneror kampung kami. Syukur alhamdulillah, sebelum purnama, sebelum bahan-bahan tersebut sudah dapat saya serahkan kepada Pak Ahmad. Kemudian pada malam harinya, tempat tengah malam, dengan disaksikan gelapnya malam yang terasa dingin mencekam, ritual penanaman tumbal itu dilakukan. Penanaman tumbal itu sengaja dilakukan Bang Ahmad dari jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan para warga yang sedang terusik lingkungannya. Setelah selesai, saya lihat Bang Ahmad sangat keletihan, hampir seluruh kemampuan yang ia miliki dikerahkan semuanya. Puji syukur kepada Allah atas pertolongan dan ridho-Nya. Akhirnya masalah ini dapat teratasi. Alhamdulillah kampung kami kembali aman seperti semula. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa kebatilan dan kemungkaran tidak akan pernah menang melawan kebaikan.